Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Pada hari ini kami dari pengajar praktik kembali ke SMP 8 Bulukumba dalam rangka melaksanakan pendampingan individu 5 kepada Bapak Andi Ardiansyah. Iya, Pak. Jadi untuk pendampingan individu 5 ini kami terlebih dahulu ingin menanyakan bagaimana kabarnya Pak Andi. Alhamdulillah hari ini baik-baik saja, Pak. Diberi nikmat kesehatan, syukur alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya. Tetap semangat Pak ya Insya Allah, untuk menjalani program pendidikan guru penggerak. Iya, Kita insya sekarang Allah. sudah memasuki pendampingan individu 5. Insya Allah kedepannya akan melaksanakan lokakarya 6. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, semangat, dan jiwa optimis untuk mengarungi kegiatan kita di guru penggerak ini. Iya, siap, Pak, siap. Ya, selanjutnya untuk pelaksanaan pendampingan individu 5 ini, langkah pertama yang harus kami dapatkan informasi dari Bapak Andi Ardiansyah adalah proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Mungkin bisa diberikan gambaran informasinya. Proses yang sudah kami lalui selama 1 bulan ini, Pak, di antaranya di LMS itu kami mempelajari modul 31, 32, dan 33. 31 itu materinya tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 32 itu pemetaan sumber daya, terus 33 itu program yang berdampak program yang berdampak pada murid. Jadi melalui sumber daya itu kita membuat program yang berdampak pada murid, itu di 33. Terkait dengan LMS dan penugasannya, jadi kami 1 bulan ini sudah melakukan beberapa aksi nyata, ada yang sebatas rancangan, ada yang sudah dilakukan. Antara lain kami sudah melakukan aksi nyata pengambilan keputusan di mana berupaya melibatkan orang tua peserta didik dalam proses menjadi pendamping anaknya belajar di rumah. Terus kami juga sudah membuat pemetaan sumber daya aset sekolah berdasarkan prioritas yang ada di sekolah. Terus masalah program yang akan dilakukan, kami sudah merancangnya, yakni membuat program berdasarkan sumber daya sekolah, aset sekolah. Program yang akan dilakukan adalah gerakan literasi sekolah, Pak. Dimulai dari gerakan literasi kelas dulu. Seperti itu, Pak, yang berjalan selama 1 bulan ini. Ya, selanjutnya Pak, untuk proses kan sudah berjalan 1 bulan. Yeah. Nah, selanjutnya capaian apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini? Ada beberapa capaian, Pak. Di antaranya yang pertama itu kami sudah melibatkan orang tua wali murid sebagai pengontrol berjalannya proses belajar murid di rumah. Ini adalah upaya untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi melibatkan orang tua sebagai pendamping belajar anaknya di rumah. Langkah awal kami adalah memberikan laporan hasil belajar anak berupa laporan hasil belajar ulang harian dan penilaian tengah semester. Terus langkah awal selanjutnya adalah kami merancang kuesioner yang akan diisi oleh orang tua wali murid nantinya untuk mengetahui bagaimana proses belajar anak di rumah. Begitu, Pak. Capaian lainnya ya tentunya pemetaan, Pak, pemetaan sumber daya dan aset sekolah yang kami sudah lakukan. Luar biasa Pak, untuk kegiatan yang sudah berjalan. Kami berikan apresiasi kepada Bapak Ardiansyah karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan ternyata untuk 1 bulan ini begitu padat, Pak ya. Sehingga capaian-capaian yang dilakukannya itu baik sebatas rancangan maupun yang sudah dilakukan, kami acungkan jempol buat Bapak.
Mudah-mudahan makasih, Pak. bisa ditingkatkan kembali dan betul-betul rancangan itu menjadi aksi nyata yang lebih kepada yang berpihak kepada murid itu sendiri. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Pak, untuk kedatangan kami di sini, jadi untuk fokus pendampingan kita itu adalah tentang melaksanakan diskusi hasil lokakarya 5 dan modul 3.1 seperti yang dijelaskan untuk pelaksanaan 1 bulan terakhir ini ya. Jadi itu memang fokusnya. Kemudian hasil pemetaan sumber daya kami ingin ketahui juga bagaimana hasilnya. Kemudian melaksanakan refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Kemudian selanjutnya refleksi capaian kompetensi di bulan kelima. Itu yang akan kita bincang-bincang bersama dengan Pak Andi Ardiansyah. Iya, Pak. Selanjutnya Pak, untuk wawancara kita pada pendampingan individu 5 ini, kita fokus dulu di hasil pemetaan sumber daya. Untuk pemetaan hasil sumber daya, apa yang Bapak temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal yang menarik dan khusus ditemukan itu? Dalam proses pemetaan sumber daya aset sekolah, Pak, kami dalam mempelajari hal ini ada beberapa hal menarik. Salah satu diantaranya adalah kami diajarkan untuk melakukan pendekatan berbasis aset sekolah. Jadi kami diajarkan bagaimana berpikir positif, selalu berpikir positif dalam mengidentifikasi sumber daya aset sekolah. Ini kami diajarkan di modul 3.1, jadi bukan sekedar selalu berpikir negatif dengan mengedepankan berpikir berbasis kekurangan. Itu yang menarik mungkin, Pak. Jadi melalui proses pembiasaan berpikir positif, melalui pendekatan berbasis aset sekolah, kita bisa secara optimal dan maksimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya dan aset sekolah pada saat ingin melakukan program pembiasaan baik di sekolah, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Intinya pemanfaatan potensi. Iya. Ya, seperti itu Pak ya, untuk yang ditemukan dalam proses pemetaan sumber daya. Iya, Pak. Selanjutnya untuk Pak Andi ini kami juga ingin mendapatkan informasi tentang perubahan apa yang Bapak harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Bapak mengetahui sumber daya yang ada dan bagaimana mewujudkan perubahan itu. Setelah kami melakukan pemetaan sumber daya aset sekolah yang potensial, kami berharap di sekolah kami ini, Pak, akan ada proses pembiasaan baik yang berjalan dengan mengedepankan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset sekolah yang dimiliki. Jadi harapan kami juga kami selaku tenaga pendidik atau guru bisa berpikir secara optimal dan inovatif serta kreatif dalam memanfaatkan sumber daya aset sekolah tersebut, Pak, ke depannya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Dari harapannya Pak Andi tentang perubahan yang dilakukan, bagaimana Pak Andi akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensinya sekolah? Dalam pikiran saya, Pak, setelah melaksanakan pemetaan sekolah ini, selanjutnya akan digunakan untuk mencoba mengoptimalkan kembali program-program yang akan dilaksanakan sekolah. Misalnya gerakan literasi sekolah yang diawali dengan gerakan literasi kelas. Jadi semua potensi aset sekolah yang bisa menunjang program ini kami akan optimalkan. Misalnya sudut-sudut baca yang sudah ada di dalam kelas, Pak, itu akan dioptimalkan. Buku-buku bacaan di perpustakaan dan fasilitas lab komputer juga sangat menunjang dalam kegiatan literasi sekolah ini, utamanya literasi digital, Pak, bagi siswa yang tentunya berdampak pada program ini, berdampak pada murid. Seperti itu, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Jadi untuk hasil pemetaan sumber daya
yang Bapak telah petakan itu, satu kata kunci yang Bapak tadi telah jelaskan bahwa untuk selanjutnya adalah Iya, optimalisasi Pak. program-programnya sekolah. Mudah-mudahan di aksi nyata bisa terwujud dengan baik. Jadi Insya itu untuk hasil pemetaan sumber daya. Selanjutnya untuk Pak Andi Ardiansyah, kita lanjut ke proses pembuatan peta sumber daya. Dalam proses pembuatan peta sumber daya ini, kami ingin menggali juga beberapa informasi dari Pak Andi Ardiansyah. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di SMP 8 ini? Eh, yang pertama yang saya lakukan dalam mengidentifikasi sumber daya adalah mengaitkan mengenai program yang sudah berjalan, apa-apa saja sumber daya aset sekolah yang pernah mendukung program yang sudah berjalan ini, dan merancang program yang belum berjalan berdasarkan potensi aset sekolah yang dimiliki, Pak. Seperti itu mungkin. Ya. Setelah Bapak tadi telah menjelaskan mengidentifikasi sumber daya, pastinya ada kendala dan tantangan yang dihadapi. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi saat melakukan identifikasi tersebut dan bagaimana mengatasinya? Tantangannya adalah utamanya mengenai komunikasi dengan rekan-rekan guru, Pak, dengan kepala sekolah, mengenai bagaimana mengoptimalkan aset dan sumber daya sekolah dalam menunjang program pembiasaan baik di sekolah. Salah satu cara mengatasinya adalah membangun komunikasi yang efektif, Pak. Selalu membangun komunikasi yang efektif mengenai program yang sudah berjalan dan yang akan dilaksanakan. Bagaimana program yang sudah berjalan dan akan dilaksanakan ini bisa ditunjang secara efektif oleh aset sekolah yang sudah dipetakan tadi, sumber daya aset sekolah yang sudah dipetakan tadi, Pak. Mantap. Iya, seperti itu, Pak. Iya. Mantap sekali untuk program-program. Jadi identifikasi sudah, kendala dan tantangan selesai, mengatasinya pun sudah ada gambaran. Nah, bagaimana perasaannya Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolahnya? Ada perasaan bahwa ini adalah langkah solutif, Pak, langkah solusi bisa secara efektif, mungkin secara cepat bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam melaksanakan program pembiasaan baik. Jadi sumber daya aset sekolah ini adalah semacam kamus yang bisa menunjang proses pembiasaan baik di sekolah. Kita butuh apa sudah kita petakan di sumber daya aset sekolah, Pak, untuk memaksimalkan program pembiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah nantinya. Terima kasih, Pak, atas perasaannya Pak Andi. Selanjutnya yang ingin kami pertanyakan terkait dengan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Apa pertimbangannya Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya, Pak, utamanya bagaimana sumber daya aset sekolah ini bisa dimanfaatkan secara jangka panjang dulu, Pak. Jadi sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara jangka panjang untuk menunjang program pembiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah. Terus aset sekolah ini, sumber daya sekolah ini tentunya bisa berdampak baik pada pembelajaran siswa, terus berdampak juga pada peningkatan kompetensi guru. Terus pertimbangan lainnya adalah mengenai finansialnya. Jadi sumber daya aset sekolah ini seberapa besar dukungan finansial yang dibutuhkan untuk pemanfaatannya, dan pertimbangan terakhir adalah seberapa besar sumber daya aset sekolah ini bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar, Pak. Seperti itu ya. Itu pertimbangannya. Ya. Dari sekian identifikasi itu telah dijelaskan beberapa identifikasi sumber daya. Nah, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah dalam utamanya yang
ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung. Eh, Identifikasi hal-hal lain yang diidentifikasi di sumber daya aset sekolah yang belum maksimal diidentifikasi atau belum maksimal ditemukan adalah mengenai kualitas sumber daya manusia, utamanya murid kami, Pak. Karena kondisi sekarang pembelajaran daring sebelumnya dan sekarang pembelajaran tatap muka terbatas, maka kami kurang begitu maksimal mengidentifikasi potensi murid-murid kami, misalnya potensi murid kami yang hebat di olahraga, di seni, di sains dan seterusnya, Pak. Jadi sumber daya potensi murid kami ini masih belum maksimal untuk dipetakan. Seperti itu, Pak. Ya, kalau demikian kami tunggu aksi nyatanya Bapak untuk selanjutnya bagaimana pemetaan ini bisa dioptimalkan kembali. Dan dari apa yang telah dijelaskan, saya kira itu sudah menjadi gambaran yang perlu dikembangkan lagi. Jadi untuk proses pembuatan peta sumber daya, saya kira Pak, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kita berdua, referensi dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya untuk refleksi pencapaian kompetensi bulan kelima. Nah, sekarang kita kan sudah berada di pendampingan individu 5, Pak ya. Iya, iya, Pak. Nah, untuk pencapaian kompetensi bulan kelima ini, apa saja pencapaiannya Bapak pada pembelajaran bulan ini? Pencapaian yang dicapai pada proses berjalan di selama 1 bulan ini, Pak. Yang pertama itu kami sudah melibatkan orang tua wali murid dalam mengontrol proses belajar murid. Ini tujuannya agar motivasi belajar murid bisa bertumbuh kembali, bisa meningkat kembali dengan cara langkah awalnya itu melaporkan kegiatan pembelajaran murid, misalnya melaporkan hasil ujian ulangan hariannya, melaporkan hasil penilaian tengah semesternya, Pak. Terus di laporan itu orang tua wali murid menuliskan catatan-catatan masukan dan dibubuhi tanda tangan sebagai masukan kepada guru pengajar dalam proses belajar anaknya ke depannya, Pak. Terus capaian yang kedua, kami sudah mencoba menyusun draft kuesioner untuk diisi nanti untuk diisi oleh orang tua wali murid. Ini kuesioner ini menggambarkan bagaimana proses anak belajar di rumah, Pak, nantinya ke depannya. Terus capaian yang ketiga, telah memetakan sumber daya dan potensi atlet sekolah, Pak, sebagai dasar dalam pengembangan rencana pembiasaan baik yang akan dilakukan di sekolah kami. Jadi 3 capaian itu, Pak, yang tercapai insya Allah pada bulan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketiganya ini bisa berjalan dengan baik, Pak ya. Nah, dari capaian tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 capaian. Apakah terdapat tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran? Dan bagaimana menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Bagi saya pribadi, Pak, selama 1 bulan ini atau selama proses pembelajaran beralih dari daring atau kunjungan rumah ke proses pembelajaran tatap muka terbatas, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kembali motivasi belajar anak. Jadi bagaimana meningkatkan kembali motivasi belajar anak pra COVID-19 ini. Sebelumnya kita tidak pernah bersekolah, Bapak melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, barulah sekarang kita tatap muka terbatas. Jadi perlu kerjasama intens antara guru dan orang tua siswa di rumah untuk mengawal proses belajar muridnya, Pak, anak di rumah. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi tantangan dan kesulitan selama proses ini itu juga tentu tadi sudah dijelaskan untuk menanggapinya ya. Nah, selanjutnya untuk Pak Andi Ardiansyah, bagaimana Bapak akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Dalam melaksanakan
atau berusaha mencapai apa yang diharapkan nantinya. Kami berusaha secara berkesinambungan, Pak, terus memaksimalkan peran, utamanya peran orang tua wali murid dalam proses belajar anaknya ini untuk meningkatkan kembali motivasi belajar anak, terus serta tentunya akan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya aset sekolah dalam mewujudkan kegiatan belajar yang berdampak kegiatan belajar mengajar yang berdampak pada murid, Pak. Mungkinnya ya itu, Pak. Nah, terima kasih Pak Iya. untuk pencapaian kompetensi di bulan kelima ini. Iya. Tadi kita telah berbincang juga terkait dengan beberapa hal, yaitu proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, kemudian diskusi hasil pemetaan sumber daya, Iya, Pak. dan juga tidak terlepas dari proses pembuatan peta sumber daya itu. Kemudian Iya. yang terakhir ini adalah pencapaian kompetensi bulan kelima. Saya kira itu sangat luar biasa perubahan dan peningkatan yang dilakukan oleh Pak Andi Ardiansyah. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan kami memberikan dorongan untuk secara terus-menerus kepada Pak Andi Ardiansyah agar terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran. Insyaallah, Pak. Teruslah melihat bagaimana perubahan-perubahan agar pemetaan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Pak Andi Ardiansyah, harapan kami, dan harapan semua stakeholder yang ada di SMP 8 Bulukumba ini. Iya, Saya Pak. kira untuk pendampingan individu 5 ini sudah tidak ada lagi yang menjadi keluh kesahnya Pak Andi Ardiansyah. Dan Insyaallah, Pak. kalau Iya. memang nantinya ada yang perlu dipertajam, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi kembali Pak Fasil atau yang lainnya, guna bersama-sama membangun komunikasi seperti yang diberikan tadi penjelasan oleh Pak Andi. Saya kira seperti itu Pak Andi untuk pendampingan individu 5 ini. Mudah-mudahan berberkah dan bernilai ibadah untuk kita bersama. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan terima kasih atas bimbingannya selama ini, Pak. Ya.